Pak. Wah, banyak. Kira-kira kalau buat perbandingan, susah mana memimpin 3.000 orang di perusahaan Anda itu dibanding dengan memimpin 1 orang di rumahmu, yaitu istrimu. Dia langsung nunduk dan ngomong begini, iya ya Pak, yo, mek sitok wangel. Cuman 1 sulit ya. Ada banyak pria bisa pimpin gereja besar, tapi pimpin istri belum tentu. Banyak pria bisa pimpin bisnis besar, tapi pimpin istri belum tentu ya. Rupanya pimpin istri itu nggak gampang ya. Kalau nggak percaya nanti anak buahnya Pak Yohanes tanya sama Pak Yohanes Handoyo ya. Itu teman saya, partner saya kerja di Malang itu ya. Dan saya lihat ada banyak ini kayaknya yang masih bujang juga. Anda kalau mau nikah betul-betul berdoa. Besok kita belajar karakter, pilihlah karakter yang lawan arah sama Anda. Kalau satu arah malah susah. Karena gini, menyatukan perbedaan itu lebih mudah dibanding menyatukan persamaan. Kalau sama-sama pemimpin susah loh. Kalau sama-sama berkarir susah. Apalagi sama-sama goblok, nah itu lebih susah lagi. Itu harus cari yang perbedaannya itu luar biasa. Besok saya kasih tahu caranya milih jodoh ya. Yang belum nikah, katakan amin. Yang belum nikah. Loh, Anda yang sudah nikah nggak usah amin. Minta apa lagi Anda amin itu? Miki nggak usah amin ya kamu. Ya milih jodoh besok kita coba belajar besok dengan karakter ya. Nah, hubungan suami istri itu Tuhan gambarkan seperti anggur. Anggur yang subur dalam rumah. Seperti anggur. Kenapa anggur? Kidung Agung menggambarkan anggur itu lambang dari cinta. Jadi ya cuman cinta, hubungan suami istri itu cuman diikat dengan cinta. Ya. Sekali waktu saya mau menikahkan, lalu dalam bimbingan pranikah itu, di tempat saya itu kalau mau nikah, bimbingan pranikahnya 17 sesi, saudara. Dan nggak lulus, saya nggak mau menikahkan. Ya. Lulus dan ada sertifikat lulusnya, baru saya nikahkan. Dan saya punya 6 pasang pembimbing pranikah. Ya. Lalu pas sudah menjelang berkatan, saya tanya sama prianya, kamu cinta nggak sama istrimu? Cinta, Om. Kamu cinta istrimu itu alasannya apa? Cantik, Om. Kalau cuma cantik, nanti 40 tahun ke depan dia nggak cantik lagi loh. Ketika nanti dia sudah nggak cantik lagi, apakah kamu masih bisa mencintai dia? Nggak bisa jawab dia. Cuman cengar-cengir. Kenapa kamu cengar-cengir? Susah jawabnya, Om. Iya, apalagi kamu laki-laki. Ya. Laki-laki itu kalau masih miskin biasanya pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Ya. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Nah itu laki-laki ya. Seringkali laki-laki begitu. Bahkan laki-laki itu cenderung kalau nggak takut Tuhan ya, makin kaya makin nakal. Nah itu. Kalau wanita kan makin nakal makin kaya. Bedanya itu. Dan pria nakal itu biasanya jatuhnya sama wanita nakal juga gitu. Nah makanya wanita-wanita jangan keliru sama pria nakal ya. Gitu. Nah, hubungan suami istri itu digambarkan seperti anggur, buah anggur. Itu lambang dari cinta. Nah, nanti coba Anda buktikan, Anda beli anggur terus Anda peres. Airnya murni, peresan anggur yang murni itu Anda minum perlahan terus Anda kecap baik-baik. Anda kecap, Anda rasakan, Anda rasa betul begitu. Maka ada 3 kandungan rasa dalam anggur. Nah ini Anda ingat-ingat ya, pernikahan juga gitu ya. Ada 3 kandungan rasa di dalam anggur, di dalam air anggur, ya, air anggur yang murni maksudnya. Ada 3 kandungan rasa. Yang pertama, anggur itu memiliki kandungan rasa manis. Yang kedua, anggur itu memiliki kandungan rasa asam. Yang ketiga, anggur itu memiliki kandungan rasa pahit. Jadi anggur itu rasanya ada manis, ada asam, ada pahit. Itu dalam satu anggur. Begitu juga pernikahan itu, hubungan suami istri itu ada kalanya manis, ada kalanya asam, ada kalanya pahit, tapi 3-tiganya harus ditelan. Meki lagi rasa apa sekarang ini? Gak usah dijawab, dari wajahmu aku udah tahu ya. Yang rasa manis dari senyumnya kelihatan ya. Gitu.
Sekali waktu saya ada di Medan, lalu tiba-tiba saya makan dengan 35 pasang couple, ya. Lalu satu pria tiba-tiba berdiri dan ngomong begini, puji Tuhan Pak Ishak, kalau saya sama istri itu hubungannya itu manis terus, nggak pernah asem, nggak pernah pahit. Pokoknya aku bahagia terus, aku nggak pernah stres, ya. Lalu saya ngomong begini, biasanya sih suami yang tidak pernah stres itu orang yang di dekatnya hampir sering stres. Istrinya langsung berdiri, betul. Jadi yang ngerasakan bukan kita loh, ngeceknya bukan kita, harus istri kita, ya. Sekali waktu di Tarutung, saya melayani seminar, lalu seorang pria, dia nanya istrinya begini, Mah, kamu bahagia nggak? Kamu bahagia kan hidup sama aku? Ini pendeta loh. Pendeta ini dipakai Tuhan, khotbahnya di mana-mana, siaran di televisi lokal, di radio-radio, ya dia bangga. Lalu kemudian dia nanya istrinya, kamu bahagia kan jadi istriku? Papa mau jawaban yang jujur apa yang nggak jujur? Istrinya nanya begitu, lalu suaminya, aku mau jawaban yang jujur, Ma. Oke, kalau mau yang jujur aku nyesel jadi istrimu. Loh, kok bisa? Dia pikir kalau khotbahnya bagus itu istrinya senang. Istrinya ngomong begini, kamu pikir kalau kamu khotbahnya bagus, kamu disenengin orang, aku senang. Aku senang dengan khotbahmu itu. Bukan. Tapi aku senang dengan hidupmu, bukan khotbahmu. Kamu mau tahu alasan kedua? Alasan kedua begini. Kamu ini kalau sehat, jadi miliknya semua orang. Tapi kalau sakit, baru jadi milikku. Nah, ini peringatan penting buat pendeta. Istrimu jangan dikasih waktu sisa, ya. Istri jangan dikasih waktu sisa. Nanti cintanya sisa juga. Harus excellent. Waktunya juga yang quality time, begitu. Harus punya quality time, begitu. Harusnya suami istri, ya. Begitu. Tapi juga sama, ya. Sekali waktu saya melayani kaum wanita di satu gereja. Di tengah-tengah khotbah saya berhenti dan saya tiba-tiba tanya begini sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati. Terus Anda berdua dihidupkan kembali dan boleh milih. Apakah masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget ada 3 ibu-ibu dan angkat tangan sambil ngomong, enggak sudi. Lu kaget saya. Malah yang di sebelah sana ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambahnya berapapun aku mau. Dalam hatiku, waduh seru ini ya. Saya jujur sebagai pembicara tertuduh loh saudara. Saya pulang itu istriku udah tidur tak bangunin, cuman mau tanya ini, ya kan? Ma bangun, istri almarhum ya, istriku udah meninggal. Dan aku udah nikah lagi, jadi udah 2 kali nih sekarang aku nikah. Nanti tak ceritain deh ya, supaya jadi kalau Anda tanya sekarang ini saya kan baru 6 bulan masuk ke 7 bulan yang kedua ini. Jadi kalau Anda tanya Pak Ishak sekarang ini rasa apa? Manis, asem, pahit? Wow, masih manis banget, belum ada turbulensi masih gitu ya kan? Kenapa? 6 bulan. Nanti kalau sudah 6 tahun, 16 tahun, nah baru terasa gerunjalannya ya kan. Nah, saya ulangi cerita saya tadi, saya pulang, saya bangunin istri almarhum ya, Ma bangun Ma, ada apa? Mau tanya Mama. Pertanyaannya penting nggak? Oh penting sekali, begitu penting sekali langsung bangun, duduk, matanya masih kriip-kriip begini saya tanya, Ma, seandainya Papa mati. Loh, kenapa? Enggak, belum selesai. Dia kaget loh. Tapi dia kaget, saya senang saudara, karena kalau dia nggak kaget kan berarti dia senang kalau saya mati, ya kan? Dia kaget ya. Seandainya Papa mati, terus Mama juga mati, kita dihidupkan lagi, terus boleh milih. Masih mau jadi istriku? Aduh, Papa bikin kaget, aku dipeluk, mau Bapak ya. Nanti yang sudah nikah, ya selesai acara ini nanti malam coba tanya istrimu. Tapi kalau berani ya, asal siap dengan jawabannya ya. Jangan stres dengan jawaban istrimu ya. Ya, itu saya lihat Bro Denny Kalangi itu istrinya ada di sampingnya itu kayaknya ya kan. Ada ya. Ya, bagus itu ditungguin istrinya jadi sambil dikontrol, sambil ngaca ya. Dan saya mau kasih tahu begini, hubungan kita suami istri itu kalau buruk akan melahirkan generasi yang rapuh gitu. Tapi kalau hubungan kita suami istri kuat,
maka anak-anak kita pasti kuat juga gitu. Saya puji Tuhan loh. Anak saya pertama menikah itu dia ngomong begini, "Pak, aku kagum dengan caranya Papa mencintai Mama." Ini warisan loh ya. Jadi dia belajar juga akhirnya bagaimana cara aku memperlakukan mamanya, itu juga yang diperlakukan kepada istrinya, anak pria dia. Terus anak saya yang kedua wanita. Ketika mau menikah, saya antar ke pelaminan dan mau diberkati ya. Yang memberkati anak saya itu yang kedua ini Raditya Oloan. Anak saya banyak mentor saya, Radit ya. Lalu kemudian saya ngomong gini, "Nak, sebentar lagi Papa lepas kamu dan kamu akan menikah. Pesan Papa cuma 3. 1, jangan pernah berhenti mencintai suamimu. Keadaannya seperti apa, seumur hidup cintai dia. Yang kedua, jangan pernah berhenti mengampuni suamimu. Karena percayalah, sekali waktu suamimu pasti bikin kecewa. Suamimu pasti bikin jengkel, tapi jangan pernah berhenti mengampuni. Yang ketiga, jangan pernah berhenti melayani dia." Akhirnya mantu saya pria datang ke saya, "Papa, saya mau belajar dari Papa caranya mencintai istri." Jadi sampai sekarang mantu saya ini saya mentor juga. Mentor besar itu adalah orang tua, bukan siapa-siapa. Jadi guru besar bukan di sekolah. Mentor terbesar anak kita adalah kita sendiri, terutama hubungan kita suami istri. Kalau hubungan kita suami istri bisa ditonton, itu melahirkan anak-anak kita jadi kuat juga. Karena anak-anak yang frustasi di rumah, keluar ditangkap komunitas di luar pasti rusak juga. Makanya bikin anakmu betah di rumah, salah satunya caranya adalah cintai pasanganmu. Suami cintai istrimu, istri cintai suamimu, ya gitu. Apapun keadaannya, gitu. Dan ini nggak gampang, ya, gitu. Cara ngeceknya hubungan suami istri bener apa enggak sekarang begini, 2 aja ya, 2 aja. Anda cek sekarang. 1, komunikasimu masih bener nggak sama istri? Komunikasimu masih bener nggak sama suami? Masih bisa ngomong baik-baik nggak? Kadang-kadang kita ini jagonya ngomong baik-baik di luar loh, bukan di rumah, di luar. Apalagi pendeta, waduh kalau nyambut istri orang, keren ya kan? Apa kabar, Sus? Yang sabar ya, Sus ya, Allah turut bekerja. Semua indah pada waktunya. Terus istrinya begini, bel gedes, tai kucing lu, gitu kan. Karena apa? Nggak percaya. Karena apa? Cuman sama istri orang. Kenapa? Kalau di rumah panggil istri, "Hei." Nah gitu ya kan? Itu salahnya. Coba kita itu lebih baik begini loh. Para pria dengerin baik-baik, saya lagi ngomong sama pria. Lebih baik Anda tidak diidolakan banyak orang, tapi istrimu masih mengidolakan Anda. Sama sebaliknya begitu. Istri, lebih baik Anda tidak mengagumkan pria-pria di luar, tapi suamimu kagum sama Anda. Nah, gitu. Hubungannya itu komunikasi, masih bisa nggak ngomong baik-baik. Gitu. Terus yang kedua ngontrolnya begini, masih benar nggak hubungannya? Yang kedua itu begini, masih bisa selesaikan konflik nggak? Nah, konflik itu harus diselesaikan. Kenapa? Kalau nggak diselesaikan, numpuk, meledak, bisa cerai. Gitu. Saya itu konflik terakhir kalau sama istriku sekarang ini saya belum pernah konflik. Dan saya berharap memang nggak usah konflik. Tapi konflik itu membuat kita dewasa loh ya. Ternyata tadi ngeliat-liat layar, istriku satu angkatan sama Maggie. Ya. Temenmu ternyata. Terus manggilnya gimana ini? Udah Maggie kadang-kadang panggil Daddy, panggil Father lah, panggil istriku gimana ini? Terus nggak usah, terserah lah kamu panggilnya apa ya. Nah, ini berkat buat saya memang. Nah, saya sama almarhum istriku, konflik terakhir itu begini ya. Ini caranya menyelesaikan konflik supaya Anda tahu ya. Jadi kalau konflik sama istri, konflik sama suami harus selesai ya. Supaya itu nggak jadi warisan buruk buat anak kita juga gitu. Karena anak kita nanti juga gitu. Sekali waktu istriku almarhum besok mau melayani ke Tonasa, Sulawesi Selatan. Nah saya ngomong begini, "Mah, tolong Papa dicek tiket, Pak." Lalu dia buka iPad-nya, dan begitu buka iPad, listriknya turun, korslet, cekrek gitu. Nah saya berdiri terus ngomong begini, "Mah, saya lihat ternyata dia sambil ngecas." Dan saya ngomong gini, "Mah, kalau kerja jangan sambil ngecas." Begitu nadanya juga begitu, intonasinya begitu. Dia berdiri juga dan dia ngomong gini, "Emang kenapa?"
kok nggak enak dalam wah ini ada apa-apa ini betul. Dan saya ngomong gini loh mah, pilih salah satu, ngecas atau kerja. Enggak apa-apa, selama ini mama itu sambil ngecas ngomong terus, udah berantem hanya gara-gara tiket, gitu. Lalu kemudian besok pagi yang harusnya dia minta diantar ke bandara, dia nggak minta lagi, ambil taksi langsung nyelonong ke bandara, ya. Memang orang kalau lagi emosi itu biasanya jadi mandiri malah ya, ke bandara sendiri. Dan di hati saya begini, besok dia mau khotbah ya, dalam hati saya begini, mau ngomong apa dia ini? Persoalannya belum diselesaikan. Tapi saya sombong juga ya, kenapa saya nggak telepon aja diselesaikan? Tapi luar biasa loh saudara, besok paginya istriku telepon sebelum melayani. Telepon dan ngomong begini, Papa, Mama minta maaf, kemarin itu Mama nggak tunduk, Mama ngelawan, Mama keras, Mama congkak, Mama sombong, Mama ngomongnya meledak-ledak, Mama nggak kontrol emosi, ya bahkan Mama kurang ajar sama Papa ya. Dan saya nggak jawab begini, syukur kalau kamu sadar, gitu nggak. Saya tunggu sampai selesai. Nah begitu selesai, saya ngomong begini, Mah, Papa juga minta maaf karena kemarin Papa yang memulai bicara ya. Oke. Aku minta maaf, aku juga memaafkan kamu. Oke, Mas, saya doakan kamu karena kamu mau melayani. Saya doakan, melayani. Besoknya saya nyusul, karena apa? Mau ngisi khotbah duet di acara itu. Ya. Lalu masuk kamar hotel, sudah agak malam, tiba-tiba dia ngomong gini, Papa, ya Ma, kemarin itu sebenarnya Mama nggak salah loh. Saya kaget, udah selesai kok diungkit lagi. Terus saya juga ngomong, Papa juga nggak salah, Ma. Nggak salahnya Mama apa? Loh, Mama itu lagi capek, mesti nyiapin pakaian, packing pakaian, terus semua materi, semua yang harus dibawa, terus harus nyiapin tiket Papa, pokoknya ngomong bla bla bla. Terus sama, Papa juga itu berpikir, Papa kan juga capek kemarin itu. Papa berpikir kalau sampai itu laptop, iPad itu korslet, meledak terus kena mukamu gosong, gimana? Oh iya juga ya, akhirnya udah pelukan aja. Makasih ya. Jadi gini, biasanya kalau lagi bertengkar itu selalu begini, kamu salah, aku benar. Orang bertengkar itu dua-duanya salah, bro. Orang bertengkar itu dua-duanya salah, Ses. Ya. Jadi yang terpenting adalah ngalah, terus diselesaikan, nggak usah ngotot. Percayalah kalau Anda benar, nanti lama-lama kebenaranmu akan dimunculkan. Tapi ada juga memang orang kalau salah itu merasa nggak salah, terus marah-marah lebih dulu supaya nggak kelihatan salahnya ya. Tapi di Zoom ini nggak ada, adanya setelah Zoom biasanya gitu. Tapi kita harus belajar ngalah ya, belajar ngalah dalam konflik supaya apa? Hubungan kita suami istri tetap benar ya, gitu. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, hubungan suami istri jangan ditukar dengan hubungan apapun ya. Jangan jadi korban justru karena pelayanan. Sebab banyak pendeta mengorbankan istrinya lebih ngangkat jemaatnya. Nah itu keliru juga. Istrimu itu harus menjadi orang nomor satu di sampingmu, nggak bisa digantikan oleh orang yang lebih pinter. Walaupun itu jemaat, walaupun jemaat itu banyak uangnya, jangan digantikan, jangan jadi korban. Karena apa? Kebahagiaanmu terlampas dan anakmu pasti sakit hati. Gitu. Ya. Ayo taruh tanganmu, suami taruh tanganmu di jidat begini dan katakan, jangan pura-pura nggak paham ya, ini penting. Ayo kita mulai ya, kita mulai hubungan kita suami istri harus diperkuat ya. Jangan jadi korban apapun. Ya gitu. Jadi hubungan istri harus benar karena ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita menjadi kuat atau tidak. Apalagi kalau anak kita sudah remaja. Oke, pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga, ayat 3 bagian B, ayat 3 bagian B. Pilar yang ketiga. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pilar pertama, hubungan dengan Tuhan harus benar. Pilar kedua, hubungan suami istri harus benar. Pilar ketiga, hubungan dengan anak harus benar. Hubungan orang tua dan anak harus benar. Itu. Dan perhatikan baik-baik, hubungan suami istri itu adalah poros dari semua hubungan. Kalau hubungan suami istri benar, hubungan dengan Tuhan untuk menjadi benar itu lebih mudah. Hubungan suami istri benar, hubungan ke anak itu lebih mudah. Hubungan suami istri benar, maka hubungan anak ke orang tua juga jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ini adalah
poros dari semua hubungan, dari dua hubungan, adanya di tengah-tengah, sentrumnya di sini. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita sebagai anak sekarang terhadap orang, nggak ada pilihan lain. Hormati saja. Sampai nanti ketika Anda sudah menjadi orang terhormat, dan orang tuamu sudah nggak lagi terhormat, tetap hormati dia. Dan satu-satunya perintah yang disertai dengan janji berkat, hanya menghormati orang tua. Lainnya enggak. Menghormati orang tua dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu lanjut umurmu. Nah, ini janjinya. Supaya kamu diberkati, di tanah kamu dijanjikan, supaya kamu bahagia. Jadi ini ada isi janji di dalam menghormati orang tua. Tapi yang jadi persoalan begini sekarang, kenapa ada banyak pemuda remaja rapuh? Ya, remaja yang kuat itu seperti apa sih? Pemuda yang kuat itu seperti apa sih? Kalau ada remaja, pemuda kebentur persoalan, larinya minum-minum, mabuk-mabuk, itu lemah. Kalau ada pemuda remaja kebentur persoalan, larinya ke merokok, itu pria lemah. Itu orang lemah, ya. Pemuda remaja yang lemah. Kalau ada pemuda remaja kebentur persoalan, larinya ke tempat pelacuran, itu juga pemuda remaja yang lemah. Kalau ada pemuda remaja kebentur persoalan, ngambek, marah-marah, nesu, moreng-moreng, itu juga pemuda remaja yang rapuh. Kenapa ada banyak pemuda rapuh? Kenapa banyak remaja rapuh? Karena rumahnya juga rapuh. Ya. Nah, orang tua, di sini ada beberapa orang tua, Peggy, terus Bro Denny Kalangi, dan beberapa hamba Tuhan lainnya termasuk Pak Yohanes, ya. Kita sebagai orang tua, termasuk Anda yang belum nikah, ya, Anda dulu dapat ini nggak? Kalau nggak dapat yang saya mau katakan ini yang membuat Anda rapuh, ini yang membuat Anda lemah, ya. Orang tua itu harus melakukan 3 hal seumur hidup. Sampai anak dilepas, sampai anak dirilis. Melakukan 3 hal. 1, afirmasi identitas. Afirmasi identitas atau meneguhkan identitas. Identitas itu bukan hanya memberi nama, bukan hanya itu. Tapi identitas itu gini loh, kira-kira. Saya kasih gambaran aja supaya Anda nangkep maksud saya. Karena gini loh, Anda tulis yang saya ngomong ini, ya, para orang tua Anda tulis yang saya ngomong ini. Anak yang krisis identitas, ya, dia akan kehilangan tujuan hidupnya. Kenapa? Karena anak yang krisis identitas cenderung tidak punya visi. Identitas itu begini, sekali waktu ada anak kelas 5 SD pulang dari sekolah, nangis dia. Laki-laki. Ya. Terus papanya, kamu laki-laki, nggak boleh nangis. Ini identitas salah. Laki-laki itu boleh nangis. Justru laki-laki yang kuat, remaja laki yang kuat, pemuda laki yang kuat, pria yang kuat itu adalah pria yang tahu kapan dia harus nangis. Dan pria yang kuat mampu menghentikan tangis keluarganya. Itu tadi udah identitas salah. Terus anaknya bapaknya ngomong, kenapa kamu nangis? Pak, aku dibully sama teman-teman, Pak. Dibully bagaimana? Aku dibilang katanya aku banci, Bapak. Nah, Bapak yang benar harus memberi identitas begini. Kamu bukan banci. Nah gitu ya. Kamu itu anak Tuhan. Diciptakan secara spesial. Tidak ada duanya. Kamu cuma satu dan nggak ada bandingannya. Dan kamu adalah anak papa mama yang dikasihi. Itu harusnya. Itu identitas. Identitas yang benar itu adalah meletakkan kasih Bapa di dalam diri anak itu. Makanya gini, perhatikan. Orang-orang yang identitasnya kuat, itu adalah berasal dari keluarga yang penuh kasih. Biasanya gitu. Contoh besarnya begini. Yesus itu ketika dibaptis di Sungai Yordan. Perhatikan ya, di Sungai Yordan. Begitu ditenggelamkan di air, keluar dari air. Kata firman Tuhan begini, langit terbuka, Roh Kudus turun, dan ada suara dari langit. Suara siapa itu? Suara Bapa. Bapa mengafirmasi identitasnya Yesus. Dia berkata begini, inilah anakku yang kukasihi. Nah itu
Anda itu tiap hari harusnya ngomong begitu sama anak-anak. Kamu itu anak papa, anak mama yang aku kasihi, yang kami kasihi. Karena apa? Anak yang penuh kasih pasti kuat. Gitu. Begitu dibawa ke padang gurun, lewati 3 pencobaan, menang. Walaupun iblis itu ganggunya begini, hei, kalau memang kamu anak Allah, tadi identitas yang diberi Bapa begini, inilah anakku yang kukasihi. Tapi begitu setan ngomong, kalau memang kamu anak Allah, yang dikasihi nggak ada lagi, dipotong. Dan memang setan itu pintar sekali. Ya, yang pertama strateginya membunuh kasih. Kasih dihapus. Tapi kuat, kenapa? Kasih Bapa di dalamnya. Nah, itu si apa namanya, Yusuf itu kuat juga. Yusuf itu masukin di lubang kering, lubang sumur kering, keluar, menang. Masuk ke rumah Potifar, diganggu istrinya Potifar, menang juga. Masuk penjara, menang juga. Sampai menjadi orang kedua di Mesir. Saya sekali waktu tanya sama pengerja saya, baru pulang dari Beji, masih wanget, kepalanya masih fresh. Namanya Chris. Saya tanya begini, Chris, kamu percaya nggak ketika istri Potifar ganggu Yusuf itu pakaiannya tipis, kiwir-kiwir, tembus pandang? Percaya, Om? Kamu percaya juga nggak kalau istri Potifar itu pasti cantik? Percaya, Om? Bagaimana kira-kira kalau kamu yang jadi Yusuf? Dia nggak bisa jawab loh. Tapi untungnya dia nggak nanya begini, gimana kalau Om Ishak yang jadi Yusuf? Wah, saya juga bingung pasti kalau ditanya begitu, ya kan? Loh, bayangkan ini orang cantik sudah kiwir-kiwir setengah telanjang, ya kan? Nah, pertanyaannya begini, bro. Pertanyaannya begini, kenapa Yusuf kuat? Saya lupa nyatet ayatnya, tapi nanti Anda cari ya, dalam Kejadian 37 itu Yusuf dikasihi lebih dari saudaranya yang lain. Itu penyebabnya. Jadi mulai sekarang anak-anakmu harus dikasih secara full, ya, kasih yang penuh. Kenapa? Kasih yang penuh itu membuat anak jadi kuat. Identitas yang jelas, kasih yang penuh membuat anak remaja, anak pemuda jadi semakin kuat. Gitu. Jangan dibeda-bedakan ya anak-anakmu. Jangan ada anak kesayangan, jangan ada anak yang nggak kesayangan. Tiga-tiganya harus dipenuhi kasihnya, identitasnya tiap hari diafirmasi, diteguhkan. Yang kedua yang harus dilakukan orang tua, nah kamu anak-anak muda kalau belum pernah dapat ini, nanti kita selesaikan ya. Kasihan anak-anak muda yang dihakimi terus sama orang tuanya. Dasar anak goblok, tolol, anak siapa kamu ini? Loh, anak sendiri kok anak siapa? Nah itu identitasnya pasti rusak. Kalau anak digituin pasti rusak. Kamu itu dulu sebenarnya bukan anak siapa-siapa, juga bukan anak papa mama, anak pungut. Nah, itu rusak juga identitas digituin itu. Gitu. Apa yang Anda katakan itu adalah menjadi identitas. Ingat ya, mulutmu adalah pemberi identitas anak-anakmu. Anak-anak muda yang identitasmu dirusak orang tuamu. Karena perusak pertama identitas itu adalah orang tua biasanya. Terus perusak kedua, nah makanya saya ngajarin anak-anak saya sama istriku yang sekarang ini, kami berdua ini sayang sama cucu. Cucu kami hampir 5. Tapi kami nggak mau merebut cucu dari tangan orang tuanya. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Penjahat yang penuh kasih sayang itu adalah opa oma. Jadi hati-hati kalau anak-anakmu di tangan opa omanya pasti salah aja, ya kan? Kadang-kadang kita sudah larang, ya kan? Opa omanya boleh. Nah itu masalahnya. Aduh, ini mestinya ada parenting juga ya, tapi kita nggak masuk area itu karena waktunya. Gitu. Saya bulan depan itu Agustus ada satu perusahaan punya karyawan 500 dan saya diminta untuk training keluarga dan muslim semua. Orang muslim aja perlu loh Pak, Bu, ya perlu. Saya di Banyuwangi di tempat istriku, seorang anggota dewan ngajak saya bikin seminar keluarga tapi dikemas sekuler. Kenapa? Karena kalau urusan keluarga itu semua sama butuh. Gitu, ya. Saya berharap sih Miki ini bisa nerobos sampai di luar gereja sebenarnya. Tapi Miki agak menjauh dari saya ini. Sorry. Ayo Miki, kita kerjasama, kita terobos daerah kita supaya kita menjangkau sampai keluar gereja. Oke, yang harus dilakukan orang tua, 1, afirmasi identitas. 2,
afirmasi value, nilai, kebenaran. Yesus itu diafirmasi begini sama Bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi, itu identitas. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu afirmasi nilai, kingdom value, nilai kerajaan. Anak kita harus diajari nilai-nilai kerajaan surga, diajari kebenaran. Makanya tadi saya ngomong, Musa itu berkata begini, apa yang kamu dengar daripadaku hari ini, kamu perhatikan. Setelah kamu perhatikan, ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Jadi kamu para pemuda remaja dapat nggak pelajaran kebenaran dari keluargamu? Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, ajarkan kebenaran itu berulang-ulang. Kata berulang-ulang, ini ulangan 6, ayat 6 dan 7 ya. Kata berulang-ulang itu bahasa aslinya menggunakan kata zanan. Zanan itu artinya kayak ngasah pisau. Jadi ngajar anak itu nggak boleh sekali, Pak. Anda nggak boleh ngomong begini, Papa Mama sudah berapa kali bicara, kamu nggak berubah juga. Kalau saya jadi anaknya, silahkan Papa Mama bicara terus selama mulut Mama masih di situ dan belum pindah. Gitu. Selama mulutmu masih di situ, ajar anak-anakmu berulang-ulang. Terus bicarakan. Nah, bicarakan sama ngajar beda. Ini sharing. Bicarakan pada waktu kamu tidur, berbaring, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu berjalan. Cerita, sharing. Saya itu setiap hari pasti sharing firman sama istriku, ngobrolin. Terus tadi sambil makan bersama-sama breakfast pagi, saya kumpulkan anak-anak, mantu-mantu, ngobrolin firman. Sambil makan, ngobrolin firman sekeliling mejamu. Coba para orang tua yang duduk dalam ruangan Zoom ini, Anda lebih banyak ngomongin persoalan apa ngomongin firman? Kalau ngobrol sama anak, nggak usah dijawab. Saya lihat wajahmu pinter ngomong persoalan ya. Tapi hari ini, ayo ngobrolin firman sama anak-anak kita, sharing firman, gitu loh. Walaupun cuma sedikit gitu. Karena apa? Karena gini, value yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Value yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar dan anak akan menjadi kuat. Saya beri contoh. Dan kita ini banyak kemasukan value yang salah. Makanya Paulus berkata, jangan dengarkan dongeng nenek-nenek tua ya. Dan tahayul, tapi latihlah dirimu beribadah gitu. Itu karena apa? Karena banyak memang tahayul, banyak dongeng-dongeng yang gak jelas. Sekali waktu ada seorang nenek, ini bolak-balik nenek. Pokoknya opa oma itu adalah penjahat yang penuh kasih sayang ya. Oma itu dekat sekali sama cucunya ya, sekali waktu ke gereja. Duduk paling depan, cucunya lari-lari. Terus di belakang tiba-tiba cucunya teriak, "Oma, Denny mau kencing." Namanya Denny, tapi bukan Kalangi ya. "Denny mau kencing." Terus omanya begini, sini. Saru, lain kali kalau ngomong mau kencing, jangan mau kencing, didengar orang nggak enak di telinga. Lain kali bilang ya oma mau nyanyi gitu. Ya, sejak itu pokoknya kencing dan langsung Denny. Ya, oma mau nyanyi. Tapi sekali waktu Denny tidur sama opa. Tengah malam dia ngomong begini, "Opa, Denny mau nyanyi." "Besok aja udah malam ini, besok, ayo tidur." Gak lama lagi dia ngomong lagi, "Opa, Denny mau nyanyi, Opa." "Gak bisa, besok nanti orang semua, ayo tidur." Lama-lama Denny ngomong, "Opa, Denny udah nggak tahan, Opa, Denny mau nyanyi, Opa." Akhirnya opanya bilang, "Oke, nyanyi boleh, tapi pelan-pelan ya, nggak usah keras-keras. Ayo nyanyi di telinga Opa." Waduh, luber telinganya opanya, ya kan? Nah itu ajaran yang salah, nilai yang salah, value yang salah, melahirkan tindakan yang salah juga. Sekali waktu saya ke Jember, saya mampir ke rumah anak mentor saya. Saya di setiap kota pasti punya anak mentor ya. Termasuk punya Bolu Kukus di Malang itu anak mentor saya ya. Yang cukup banyak itu. Nah, tiba-tiba saya lihat jamnya ini yang di Jember ya. Kok maju setengah jam? Saya tanya, "Bun, kenapa kamu punya jam ini kok maju setengah jam?" "Iya, Pi, karena kalau nggak dimajukan itu si Noni itu sekolahnya terlambat terus." Bilang, "Mundur, kamu harus berani bilang sama Noni, 7 itu jam 7.
Jam 8 itu jam 8 ya yang di Zoom. Anda yang memajukan jam, saya candu ya. Anda sedang menanam dan pasti akan tumbuh nanti ya. Afirmasi value yang kedua. Yang ketiga sekarang, apa yang dilakukan orang tua? Yang pertama afirmasi identitas, yang kedua afirmasi value, yang nilai value, yang ketiga afirmasi potensi. Anda harus tahu anakmu itu potensinya apa. Nah, kalau di sini ada remaja yang nggak pernah diurusin oleh papa mamanya, papa mamamu nggak care sama potensimu, dibiarkan kayak tanaman liar. Nah, ruangan ini KD Jawa Timur harus menjadi bapak bagi mereka semua, menjadi orang tua bagi mereka semua, kumpulin mereka, cari tahu potensinya apa, dan Anda afirmasi, Anda tuntun sampai Anda lepas potensi itu menjadi maksimal. Kira-kira begitu. Loh, pemuda remaja Jawa Timur ini kalau saya lihat potensinya luar biasa loh. Tapi sayang tidak di rumah yang diafirmasi potensinya itu, ya. Itu. Saya punya anak mentor. Kalau Anda tahu ada satu gereja namanya GSJS. Saya ini orang GPDI, Pak, tapi pelayanan saya sudah kemana-mana, nembus kemana-mana. Sampai ke Muhammadiyah malahan ya. Jadi ada gereja GSJS, itu anaknya ada pastor muda di situ, Michael Gunawan namanya. Itu papanya paksa dia sekolah dokter dan selesai. Tapi begitu selesai ijazahnya kasih papanya, Pak aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi pendeta. Jadi pendeta sekarang, dipakai Tuhan, khotbahnya bagus. Anda boleh buka YouTube-nya Michael Gunawan, bagus khotbahnya. Orangnya energik ya. Ayo, mulai sekarang lihat anak-anakmu potensinya apa sih? Terus afirmasi. Jangan dibiarkan liar gitu. Kamu anak-anak muda, remaja yang tergabung dalam room ini ya, nanti kita sharing potensi Anda dan kemudian saya minta tolong Meki dan teman-teman lainnya KD Jawa Timur benar-benar jangan hanya bikin acara, tapi ini menjadi sebuah follow up ya, kedepannya di follow up. Kamu cari tahu di kelompok-kelompok potensinya anak ini apa, terus kamu giring sampai benar-benar kalian jadi orang tua yang melepas mereka dengan potensi yang luar biasa. Anak saya pertama itu hatinya hati gembala, makanya penggembalaan saya sudah serahkan ke dia dan memang lebih maksimal sekarang gereja dipegang dia. Kenapa? Karena dia lebih gembala. Dia bisa nangis buat jemaat, dia bisa menggeru-geru di doanya untuk jemaat. Ya kalau saya kadang-kadang malah jemaat nangis karena saya. Kalau dia bisa nangisin jemaat loh, keren ini. Sekarang ini lagi deket banget sama para pemimpin gereja. Nah, yang kedua itu dia lebih leader, wanita tapi lebih pemimpin ya. Dia harusnya kalau saya lepas sekarang ini sudah menjadi salah satu sudah di lingkup direksi di satu perusahaan. Tapi dia memilih pulang, memilih keluar ya. Satu, dia ingin jaga anaknya, dua, dukung usaha suaminya, tiga, dia pegang kantor gereja. Jadi dia kepala kantor gereja saya, dia anak saya yang kedua ini. Jadi Anda mesti tahu karena dia lebih senang duduk di meja, di belakang meja, kira-kira begitu. Ayo ya, mulai sekarang bidik potensi anakmu, lalu jangan samakan dengan Anda. Harusnya anakmu lebih hebat dari Anda loh. Kalau kayak Anda begini buat apa? Sudah terlalu banyak produk kayak Anda begini ya. Jadi harus lebih hebat dari Anda. Saya lihat itu ada beberapa orang ini produk gagal. Nah, hari ini kita betulin. Generasi kita harus lebih hebat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih strong dari kita. Kenapa? Karena di belakangnya ada orang tua yang betul-betul melahirkan anak-anak yang kuat. Nah, KD Jawa Timur, jangan hanya duduk di kursimu dan nggak melakukan apa-apa. Fungsimu harus jelas. Menjadi bapak, menjadi orang tua bagi pemuda remaja Jawa Timur, nanti mereka meluap dan mereka lebih strong daripada pemuda-pemuda remaja di tempat-tempat lain. Kira-kira begitu. Mari kita tundukkan kepala sebentar dan setelah ini kita ngobrol ya. Kita tundukkan kepala sebentar. Aku ingin Anda pejamkan mata bersama saya dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Apapun keadaan kita, kamu pemuda remaja yang selama ini tinggal di satu rumah yang rupanya rapuh ya, Anda mesti mulai berjalan bersama-sama kami sekarang. Ayo tundukkan kepala. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Para orang tua yang ada di Zoom ini, tanganmu boleh begini bersama saya. Boleh begini, para orang tua. Para pembina juga tangannya boleh begini sekarang. Bayangkan sekarang, lalu arahkan wajahmu ke tanganmu itu, fokus. Ke tanganmu, fokus. Di telapak tanganmu dua-duanya, fokus. Lalu pejamkan mata, sekarang bayangkan yang ada di tanganmu itu adalah anak-anakmu. Sekaligus anak-anak binaanmu dalam acara ini. Tempatkan dirimu sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk menjadikan mereka itu kuat, tidak lemah, tahu masa depan, tahu kalau dirinya berharga, identitas jelas. Lalu saya beri kesempatan Anda 1 menit doakan mereka. Pertama doakan anak-anakmu dulu, sebutkan namanya satu-satu. Lalu doakan anak binaanmu satu persatu. Kalau ingat namanya, sebut namanya. Anak-anak muda, kamu yang sekarang tergabung di sini, letakkan 2 tanganmu di dadamu. Dan saya ingin kamu mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Supaya hidupmu berhasil, beruntung, berbahagia, dan menjadi anak yang sukses di masa depan. Haleluya. Letakkan 2 orang tuamu di dadamu, di hatimu, dan doakan mereka sekarang. Kalau mereka perilakunya tidak seperti yang kamu harapkan, mungkin mereka dulu juga diperlakukan seperti itu. Jadi kamu ampuni aja, kamu doakan. Haleluya. Bapak, aku bersyukur sekarang ini berada bersama-sama satu room dengan orang-orang yang luar biasa. Kami bicara tentang keluarga. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan pribadi-pribadi yang kuat. Bapak tolong semua yang tergabung di dalam room ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hidup dalam satu rumah, satu keluarga yang banyak persoalan, yang banyak masalah, biarlah mereka justru bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, mampu menghadapi semua keadaan. Dan mereka tidak lari di tempat yang salah, tapi mereka tetap akan diam di kaki Tuhan, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa supaya setiap pembina dalam ruangan ini, mereka betul-betul menjadi orang tua bagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mereka bina, Tuhan. Supaya mereka menemukan potensinya, mereka menemukan jati dirinya, mereka menemukan value, menemukan nilai-nilai dalam acara ini. Dan mereka merasa aman dalam binaan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara kepada kami, sampai kami didapat betul menjadi pribadi yang siap dipakai Tuhan secara luar biasa karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Om Ishak, luar biasa saya diberkati lagi, dicas kembali. Ya, saya percaya bahwa anak-anak muda pun di sini diberkati. Yang diberkati bisa lambaikan tangan, bilang terima kasih Om Ishak, bisa kasih jempol, luar biasa. Oke, kita mengingat waktu, masih ada waktu yang saya rasa panjang untuk kita tanya jawab. Silakan yang mau bertanya nanti bisa saya mempersilakan, kemudian mic-nya dibuka saja, mute-nya. Tapi sebelumnya ini sudah ada pertanyaan yang masuk Om Ishak.
Ini ada di chat. Ya namanya Niatanti ya, kalau salah ini. Ya, Niatati, ya Niatati Hia. Pertanyaannya begini, keluarga yang kuat melahirkan generasi yang kuat. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang lahir dari keluarga yang broken home? Mama papa cerai, apakah anak yang dilahirkan bisa dikatakan bukan generasi yang kuat? Nah ini dulu Om ditanyakan, sambil yang lain nanti setelah ini silakan mau live boleh, mau ngechat juga boleh, mau japri saya juga boleh. Silakan Misak, mungkin ini dulu pertanyaan. Ya, gini ya, saya juga nggak mau menjustifikasi karena semua pasti ada jalan keluarnya ya. Semua pasti ada jalan keluarnya. Makanya begini, saya itu pas kebetulan 2 hari lalu itu mengunjungi rumah jemaat, ada suami istri tiba-tiba minta supaya saya ada waktu untuk ngobrol sama dia. Rupanya juga hubungan suami istri, jadi rupanya suaminya ini dari keluarga yang broken home ya. Jadi istrinya pekerjaannya lebih bagus, lebih mapan, lebih kuat, keuangannya lebih bagus. Sementara suaminya itu Gojek, akhirnya Gojek. Dan dia selalu gini, kalau saya cenderung itu kalau cerita selalu seolah-olah istrinya yang salah. Terus saya akhirnya ngomong, ya kalau kamu memang begitu, kamu sudah benar, kamu sudah kuat, ya harusnya kamu harus menjadi teladan. Karena gini, Megi, biasanya suami yang gagal memimpin istrinya itu selalu merasa bahwa istrinya susah dipimpin. Bukan begitu sebenarnya. Karena kalau walaupun istri itu kan harus tunduk ya kata Firman, tapi kalau ada suami berusaha menundukkan istri nggak akan tunduk gitu. Nah, yang tanya tadi saya mau ngomong begini, kamu nggak usah putus asa, makanya adanya gereja. Gereja itu harusnya menjadi tempat jadi orang tua gitu. Kalian yang gembala, jadilah gerejamu menjadi tempat, menjadi pembapaan, pengibuan gitu. Kalau ada yang broken home, nggak ada pilihan lain. Gereja harus care ini karena gini pada dasarnya mudah-mudahan kalian nggak tersinggung ya, nggak usah tertuduh, nggak usah tertekan. Ada prinsip begini, anak pria yang tidak pernah mengalami kehadiran papanya atau krisis kehadiran papanya itu akan mengalami 4 hal. Anak pria ya, 1 cenderung liar, mudah jatuh dalam dosa. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, fighting spiritnya lemah kalau nggak ada kehadiran Bapak ya. Terus kemudian juga nggak bisa membedakan kesenangan sementara dan masa depan. Jadi kalau ada duit ya langsung habis-habis saja. Terus yang keempat biasanya mudah sakit. Ingat ya, pria itu proteksi loh. Anda itu punya kekuatan proteksi untuk melindungi anak, istri supaya sehat. Itu salah satunya begitu. Tapi kalau pria itu benar ya, tapi kalau pria itu ngawur ya jebol semua proteksinya kayak gitu. Terus anak pria yang tidak mendapat kehadiran mamanya itu akan menjadi pria yang keras karena kehadiran papa memberi identitas, kehadiran mama itu memberi sentuhan, biasanya gitu. Anak wanita yang krisis kehadiran papanya cenderung jatuh pada pelukan pria yang salah. Makanya bapak gembala itu fungsinya jadi bapak bener, namanya juga bapak ya kan. Bapak gembala itu harus jadi bapak. Terus anak wanita yang mengalami krisis kehadiran mamanya itu biasanya nggak bertumbuh dalam hal-hal kewanitaan gitu, kira-kira begitu. Nah makanya perlu begini, bagi kamu yang hidup di keluarga broken atau salah satu atau ditinggal mati dan lain sebagainya, intinya kamu nggak penuh lah dengan orang tuamu, nggak penuh. Itu ada satu ayat begini, mari kita lihat Kejadian ya, Kejadian pasal 14, Kejadian pasal 14, Kejadian pasal 14, ayatnya yang ke-14. Kejadian 14 ayat 14 itu berkata begini. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka, perhatikan, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Artinya ini dibesarkan oleh Abraham ya. Lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Rupanya Abram itu ada anak-anak yang lahir di rumahnya. Jadi
kalau saya pikir-pikir, saya renungkan rumahnya Abraham ini kayak panti asuhan ya, 318 orang loh. Ya, ini prianya loh, baru prianya loh, perempuannya belum. Dan ini dilatih sama Abraham menjadi terlatih. Nah, harusnya kalau ada anak-anak yang terlantar, gereja itu harus menjadi tempatnya pelatihan anak-anak itu supaya menjadi terlatih. Abraham itu lakukan itu, bukan orang tuanya loh ini. Tapi Abraham hebat, bisa melatih 318 anak sampai menjadi orang terlatih. Dan kata terlatih itu mahal, kayak Kopassus itu. Anda tahu nggak bedanya Kopassus sama Satpam? Kalau Satpam itu, kalau Kopassus suruh datang jam 8, dia datang jam 8. Kalau Satpam suruh datang jam 8, 8:15 dia datang. Nah itu salah satu cirinya aja ya kan. Jadi gereja, kamu yang tanya tadi siapa namanya lupa saya, Nia ya. Nia, kamu harus datang ke Ibu Gembala, minta diibui itu, dan nanti tolong ya pembinanya anak ini di gereja mana, harusnya KD harusnya ini di follow up ya supaya gerejanya itu menjadi tempat memang Nia jadi nyaman, jadi kayak tercover gitu, mempunyai cover gitu, kira-kira begitu. Gitu Nia, kamu nggak usah putus asa. Kalau kamu orang tuanya broken home, tapi yang penting kamu punya orang tua rohani yang utuh, itu yang penting. Ya. Lanjut. Ini ada dari Sarah ingin bertanya. Silakan Sarah Permatasari dari PW 11. Oke Kak, suara aku jelas ya Kak? Jelas, Sarah Permatasari. Oke. Oke. Aku manggilnya Pak atau Om nih? Dipanggil Nur juga boleh. Oke. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk penyampaian firman Tuhannya yang sangat-sangat merefleksi kembali dan mengingatkan kembali kepada Sarah sebagai seorang anak muda di tengah-tengah generasi sekarang gitu. Yang satu, ada 2 pertanyaan sih Om yang pengen Sarah tanyakan. Yang pertama itu perihal mesbah doa di dalam keluarga. Kalau tadi ketika dengar yang poin yang pertama, bagaimana hubungan dengan Tuhan itu tidak dilihat semata-mata dengan itu. Nah, apakah mesbah di dalam keluarga ini menjadi bagian yang sebenarnya juga menjadi standar untuk penilaian bagaimana hubungan dengan keluarga itu baik. Karena problem yang Sarah doakan selama itu tuh benar-benar tentang itu gitu loh. Memang rumah tangga memberikan afirmasi yang baik 3 hal tadi, baik itu identitas, potensi, value. Tapi satu hal yang kurang menurut Sarah tuh itu gitu. Tapi apakah tidak harus tanpa itu, yang penting kamu bisa dapatkan 3 poin tadi, ya nggak apa-apa. Itu adalah hubungan yang bagus di dalam rumah tangga bersama dengan orang tuamu. Itu yang pertama, mengenai mesbah doa. Yang kedua, apakah kadang-kala kan orang tua begini Om, kadang kalau misalnya anaknya melakukan kesalahan, dia ngucapin kayak, aduh jangan nakal, kayak gitu. Nah kadang-kala kayak gitu dibilangnya, kok kamu nakal banget sih? Tapi lebih banyak juga dukungan, lebih kata-kata ketika nanti dia dapat juara, atau dia rajin. Nah jadi lebih banyak yang positifnya yang dimunculin. Apakah itu juga berpengaruh terhadap identitas anak ini gitu loh. Meskipun sesekali kadang-kala orang tua masih menyebutkan lah, aduh kok kamu nakal banget sih, kok kamu nggak kayak anak orang itu sih, kayak gitu. Tapi lebih banyak yang positifnya. Apakah itu juga berpengaruh Om bagi identitas seorang anak yang seringkali kan dalam kehidupan kadang ada positif, ada negatifnya gitu. Nggak selalu orang tua menyebutkan selalu yang positif begitu Om. Ada 2 pertanyaan itu, bagaimana Om? Terima kasih Om. Oke. Sarah, kamu orang tuanya masih utuh, sorry. Masih Om. Puji Tuhan. Kamu orang Jawa apa Batak sih? Batak, dari Riau. Ya. Kamu tinggal di Riau? Iya, di Batam. Kamu nanti kalau sudah berumah tangga, satu pesan saya, penundukan dirinya harus diperjuangkan benar-benar. Karena kamu punya leadership tinggi sekali kalau lihat wajah. Itu. Dan kamu visioner banget, kamu cepat banget. Nanti kalau cari suami, milih yang sabar ya. Oke Om. Ya. Sebab yang bisa menghentikan kecepatan kamu hanya satu. Kalau kamu nabrak tembok baru berhenti. Tapi selama nggak nabrak, kamu nggak berhenti, akan terus laju. Tapi nggak apa-apa, gereja butuh orang seperti kamu, dan pemuda remaja juga butuh seperti kamu untuk mendirect ya, karena kamu kuat ya. Dan gini Sarah, pertanyaanmu yang pertama, mezbah keluarga. Makanya kenapa gereja ditutup? Salah satunya Tuhan mau supaya ada
mezbah keluarga sampai menghasilkan sukacita, damai, kebenaran, damai sejahtera, kuasa. Itu ada di rumah. Kenapa? Karena gini, Sarah. Saya tidak anti gereja ya. Sampai sekarang saya juga masih bergereja. Saya masih menjadi bapak di gereja, di 2 gereja, di istriku juga di Jakarta, Bekasi ya, gitu. Gereja itu makin besar gedungnya, biasanya makin ribet persoalannya. Makanya paling efektif adalah membangun keluarga takut akan Tuhan. Jadi gitu, usahakan sampai memang setiap rumah, khususnya yang ada di Zoom ini tolong dengerin ya, rumahmu harus setiap hari ada mezbah, harusnya begitu, harus ada mezbah keluarga gitu. Karena mana mungkin kamu bisa connect dengan Tuhan kalau doa aja enggak, gitu, kira-kira gitu. Walaupun begini, orang yang berdoa belum tentu dia nyambung sama Tuhan, orang yang banyak ibadah belum tentu dia nyambung connect dengan Tuhan. Tapi kalau nggak ada doa, nggak ada baca firman, nggak ada ibadah, ya tambah nggak connect. Karena gini, kebutuhan roh kita itu ada 3. Nah ini tolong ditambahin ya, di catatanmu ditambahin semuanya. Roh kita butuhnya 3. 1, worship. Dan makanya kalau nggak ada penyembahan, rohmu lama-lama mati, rohmu lama-lama padam. Kita butuh menyembah. Terus 2, kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran, lama-lama, karena ini makanannya roh, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, fellowship. Nah itu, makanya begitu gereja ditutup ini melempem semua, karena kita butuh fellowship. Jadi Sarah harus ada ya, mezbah keluarga. Semuanya, bukan hanya Sarah. Mezbah keluarga itu penting. Karena saya sendiri juga tiap hari sama istriku bermezbah ya, gitu. Dan kadang-kadang lewat Zoom juga bersama keluarga gitu. Karena situasinya begini ya, gitu. Terus kalau mengenai tadi itu Sarah, antara apresiasi sama koreksi, katakan aja begitu ya. Nggak seimbang, kan ada orang tua memang begitu ya, koreksi terus. Maaf, saya boleh buka karena saya juga sudah izin sama orangnya ya. Itu yang punya Bolu Kukus Tugu Malang, itu anak mentor saya. Orangnya cuek, saking cueknya sekali waktu hampir ditinggal istrinya. Kenapa? Nah, karena ya kalau siapa mau dicuekin? Kenapa dia cuek? Nah, dulu pada waktu kecil dia ini anak kepala sekolah ya. Jadi kalau nilainya baik, nilainya jelek, wah digebukin dia. Tapi kalau nilainya bagus, cuman dibuka begini sama papanya, terus ditutup, taruh meja dan nggak ngomong apa-apa. Nah akhirnya dia begini, nilai bagus juga, ternyata nggak ada reaksi apa-apa gitu. Makanya para orang tua yang ada di Zoom ini, pada dasarnya didik anak itu harus pakai prinsip lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Dan itu harus sepakat, papa mama harus sepakat. Kenapa harus lembut tapi tegas? Karena kalau lembut saja anak akan kompromi, anak akan manja. Kalau tegas saja dia akan jadi anak yang keras juga, gitu. Itu ya. Terus kemudian saya sampaikan secara cepat, kalian boleh nulis ya. Didik anak itu 3 fase yang paling penting, 3 fase. Ini sebenarnya buat sekolah minggu bagus. Buat orang tua sekolah minggu juga bagus ya. Kamu yang masih muda, kamu dapat nggak kira-kira dari 3 yang saya sampaikan, 3 fase ini ya. Ini sebenarnya 1 sesi lagi ini sebenarnya kan. Fase 1 itu begini, 0 sampai 5. 0 sampai 5 ini, umur 0 sampai 5 ini fase, ini kekuatannya 50% untuk membentuk karakter anak itu, untuk membentuk emosional anak itu. 0 sampai 5. Apa yang diperlukan 0 sampai 5? Yang diperlukan adalah sentuhan orang tua, papa dan mama. Dan umur 0 sampai 5, ini kamu tulis yang saya ngomong ini karena ini penting supaya kamu tahu harus bagaimana untuk anak umur 0 sampai 5. 0 sampai 5 itu gini, itu proses nyambungnya jaringan otak. Ya, 0 sampai 5. Satu persatu, proses nyambungnya jaringan otak. Dan nyambungnya itu tergantung dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau papa mamanya suka bertengkar, anak itu pasti nakal. Kalau mamanya suka teriak-teriak, dia pasti tiru. Kira-kira begitu. 0 sampai 5 ya. Ini kekuatannya 50%. Dan kalau anak
di umur 0 sampai 5 ini masih terbagi begini. 0 sampai 1 itu mutlak mamanya harus lebih banyak. Terus 2 dan 3 menentukan anak itu jadi mandiri atau peragu. 2 dan 3. Kenapa? Karena anak ini nggak bisa diem. Makanya yang punya anak umur 2 sampai 3 jangan berharap ruangan tamumu rapi. Minggirkan semua yang berbahaya. Kenapa? Kalau Anda banyak kata-kata jangan, tidak boleh, ditakut-takutin, dia akan peragu. Biarkan saja. Nah, anak saya, cucu saya itu ya, saya itu sebenarnya punya videonya singkat ya. Cucu saya pria itu masuk ke kolong cucu saya wanita perempuan masuk ke kolong kursi, kesangkut-sangkut, kemudian keluar susah sama papa mamanya nggak ditolongin. Nah, saya sebagai opanya, wih kamu tega banget ya nggak ditolongin. Nah itu opa-oma itu penjahat yang penuh kasih sayang ya. Saya tanya tujuannya apa itu kamu nggak tolongin itu? Biar dia belajar sabar Pak, biar dia tahu selalu ada jalan keluar, biar dia tahu ada perjuangan. Anak itu ya kalau kesulitan diangkat, oh itu nanti jadi anak nuntut, anak anak yang selalu nggak sabaran gitu. Karena apa? Asal sulit diangkat itu. Ya, 2 dan 3. Terus kemudian 4 dan 5 itu menentukan anak itu jadi cerdas atau tidak. Kenapa? Karena itu sudah mulai banyak pertanyaan dan jawabnya harus benar. Gitu. Terus kemudian fase kedua, fase itu tadi golden age ya, umur emas itu tadi yang 0 sampai 5 itu. Kalau Anda gagal di situ, kesananya itu udah sulit, ya gitu. Lalu kemudian fase kedua adalah umur 6 sampai 12 tahun. Nah, Musa ada dua-duanya ini. Musa dapat dua-duanya ini keren ya. 6 sampai 12 tahun itu yang dibutuhkan 3 hal ya. Ini kekuatannya 20%. 30% maksud saya. Kekuatannya untuk mempengaruhi anak, membentuk anak 30%. Jadi fase 1 sama fase 2 itu sudah 80%. Kalau gagal di fase 1 dan 2, maka fase 3 lebih sulit. Dan banyak orang fase 1 dan 2 ini nggak mau repot. Dan kamu orang tua ya, kalau kamu nggak mau repot pada waktu anakmu kecil, akan dibuat repot pada waktu dia besar. Waduh, lebih sulit gitu. Nah, umur 6 sampai 12 tahun itu kebutuhannya 3. 1, menanamkan value tadi itu ya. Terus 3, memberikan identitas. Nah, dimulai dari sini. Memberikan identitas. 3, memberikan harga dirinya. Maksudnya begini, jangan pernah anakmu dipermalukan di depan temannya gitu ya. Itu salah satunya. Aku nggak mau dalam-dalam di sini, yang penting kamu sudah tahu. Ini mempengaruhi pertumbuhan anak ya. Gitu Sarah. Jadi seimbang atau nggak seimbang justru dari sini caranya gitu. Sarah, nanti saya doakan kamu punya anak 3 dan hebat-hebat luar biasa ya, laki 2 perempuan 1 dan suamimu baik-baik nanti, puji Tuhan. Terus fase 3 itu 13 sampai 22 tahun. Nah, ini kekuatannya tinggal 20%. Ya. Terus anak umur yang tadi itu 6 sampai 12 tadi, kalau anak pria mamanya harus lebih intens supaya apa? Dapat sentuhan dari mamanya, dapat kelembutan, dapat perasaan dari situ. Ya, umur 6 sampai 12 tadi itu. Gitu. Kalau umur 13 sampai 22 ya, kalau anak pria yang tadi itu mamanya lebih intens, kalau anak wanita papanya lebih intens. Supaya apa? Belajar kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu ada di pria ya. Terus kalau anak umur 13 sampai 22, kalau anak pria, papanya harus lebih intens. Kenapa? Karena sudah mulai mimpi basah. Dan yang menjelaskan harus papanya. Kalau anak wanita, kembali ke mamanya. Kenapa? Karena sudah mulai mens. Dan nggak mungkin papanya menjelaskan mens. Karena papanya nggak pernah mens. Gitu ya. Gitu. Terus kemudian yang dibutuhkan 3 juga. Yang dibutuhkan 3. Menjadi sahabat. Orang tua itu menjadi teman. Teman seperti apa?
teman yang lebih baik dari semua teman-temannya. Nah itu, kalau Anda punya anak umur ini, Anda harus menjadi teman dan lebih baik dari semua teman baiknya. Kira-kira begitu. Berat nggak ini? Berat. Meki, anakmu umur ini ya? Oh ya, ya. Umur 12 sampai 22, Anda mesti jadi teman dan menjadi teman yang lebih baik dari teman-temannya. Terus yang kedua, ya, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah menjadi mentor. Anda menjadi mentornya. Yang ketiga, menjadi teladan. Anak kita nggak selalu mendengar, tapi selalu meniru. Gitu. Dan catatan penting buat orang tua, anak umur 19 itu biasanya akan berubah fokus secara mendadak, mengejutkan. Zet gitu. Ya. Kamu yang belum 19, kamu masih labil. Nanti kalau sudah melewati 19, biasanya mulai teguh, mulai kuat. Gitu, kira-kira gitu. Sarah, apakah yang saya jelaskan ini bisa menjawab? Menjawab Om dan relate. Sip. Oke, Dan terima ingat, kasih Om. di umur 13 sampai 22 tadi, Anda juga sudah mulai menolong, memilih teman hidup, beri pandangan, terus memilih pekerjaan, memilih jurusan kuliah, itu bukan Anda yang ngatur, tapi Anda yang bantu. Kira-kira begitu. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ini Om langsung lanjut. Oke. Masih dari kelompok 16 ini, PW 16.3. Hubungan dengan anak harus benar. Ada di chat Om, bisa dibaca. Pertanyaan saya, bagaimana dengan anak yang di luar Tuhan karena keluarga besar bukan dari anak Tuhan, maksudnya dari Muslim, anak dibawa sama neneknya. Oh. Dan bagaimana cara supaya anak ini bisa diselamatkan? Ini pertanyaan dari Fitri Om. Kita memang nggak bisa memungkiri bahwa realitanya nggak semudah yang saya katakan, nggak semudah yang saya ajarkan ya. Kita akan ketemu problem-problem yang luar biasa. Saya yang punya pengerja itu yang namanya Chris tadi, yang saya tanya, kalau kamu jadi Yusuf tadi itu orang tuanya cerai. Jadi papanya masuk Muslim, ya, terus nikah sama orang Muslim. Mamanya nikah lagi juga. Terus dia hidup sama oma opanya, gitu juga. Tapi memang biasanya anak-anak yang begini lebih fight, biasanya lebih berani. Cuman ya itu, fighting spiritnya lemah. Kadang-kadang di tengah jalan itu kayak putus saja begitu. Nggak bisa finishing well, kira-kira begitu. Nah, yang hidup seperti itu, hubungan dengan orang tua, ya berarti kamu harus jadi berkat. Kamu harus jadi berkat, karena orang bisa dimenangkan itu kalau berkat. Jadi nggak usah melawan arus, kamu jadi berkat. Jawabannya hanya itu. Kamu tetap hidup dengan di mana kamu berada sama nenek atau kakek tadi itu, tetap di situ juga jadi berkat. Apa omanya sudah kenal Tuhan juga tadi? Tinggal di omanya. Belum. Oh, belum. Ya, saya. Ya. Fitri. Sebenarnya ini pertanyaan sudah lama sih Om. Dulu kan Om pernah khotbah di Lembah Dieng ya Om ya? Oh ya. Di situ waktu Fitri mau temuin Om, ternyata Om masih sibuk dan nggak ada waktu. Jadi masih tertunda dan selama ini sudah saya bawa dalam doa juga sih Om. Cuma pas kemarin Fitri sampaikan firman Tuhan, di situ kan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya Om. Ya. Itu harus menjadi saksi. Nah, kita menjadi putus ya, Fitri. Saya kena. Ya. Putus-putus suara kamu. Coba diulangi lagi. Coba on cam aja. Off cam aja dulu, enggak apa-apa. Yang penting sudah tahu, yang penting pertanyaan masuk dulu. Off cam dulu supaya. Oh ya. Ya, silakan. Jadi, waktu sudah jelas ya? Sudah ya, Kak? Ya, oke. Waktu saya Oke, sudah. Waktu saya sampaikan firman ini, yang jadi pertanyaan saya, kita itu harus jadi saksi. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga dulu. Ketika kamu sudah menjadi berkat di dalam keluarga, baru kamu putus ya, Niki ya.
Ya, Om putus, Om. Saya juga tidak jelas ini. Mungkin ini masalah jaringan ya, jaringan di tempatnya Fitri ini. Iya, saya chat aja Om. Oh ini jelas-jelas, coba silakan. Ini udah jelas, silakan. Oke, oke. Nah, ketika kita menjadi saksi di keluarga, sedangkan keluarga saya ini mayoritas bukan dari anak Tuhan. Bahkan mereka itu Muslim fanatik, FPI. Jadi sangat sulit sekali. Bahkan ketika saya lulus sebelum sekolah Alkitab, sampai sekarang ini sudah 4 tahun, saya sama sekali nggak ketemu keluarga, nggak ketemu anak. Karena memang keluarga itu membatasi. Dan sudah apa ya, istilahnya sudah nggak mau, sudah menganggap Fitri ini bukan anaknya lagi. Nah, selama ini ya memang tak bawa doa ya, tetapi kok Tuhan, aku tuh sudah berkorban, meninggalkan semuanya, tapi kenapa nggak dijawab-jawab? Kayak gitu, Om. Fitri, kalau pertanyaanmu seperti itu sepertinya agak nuntut Tuhan ya, tapi gini aja, saya mesti ngomong apa adanya ya, karena saya konselor dalam hal ini ya. Iya, betul. Nggak usah nuntut Tuhan, yang penting kamu tetap lakukan aja, karena nggak sedikit juga orang yang berjuang seperti kamu ini pada akhirnya keluarganya dimenangkan juga. Seandainya kita ngomong pahitnya. Maaf, Fitri udah nikah? Sudah, Om. Oke. Suamimu? Kristen. Oh, kamu suami istri masih melayani bersama gitu ya? Iya, kita melayani di Lembah Dieng, Om. Oke, anakmu? Di bawah neneknya, nggak boleh ikut sama kita. Itu berarti nenek dari kamu apa dari suamimu? Dari saya, karena mayoritas yang Muslim dari keluarga saya, Om. Oh, padahal kalau anak itu harusnya haknya kamu itu ya? Makanya itu, Om. Berapa Bahkan anak? sudah 2 kali setelah saya lulus SAB ini, saya pulang, saya menemui tapi tidak diizinkan, Om. Oke. Kita kembali ke begini ya, Fitri ya. Kamu tetap hormati dia. Artinya hormati itu berarti ya kita mengikuti maunya dia. Kalau cuman kamu nggak boleh ketemu dan sebagainya itu, kamu turutin aja dulu. Karena kalau kamu ngelawan arus kayaknya ya kamu nanti malah nggak jadi berkat. Ya, Kamu sama suami sekarang fokus dulu dalam pelayanan dan tetap bawa dalam doa, terus tetap bangun hubungan searah, maksudnya begini, kamu WA atau kamu kasih kabar gitu, kamu nanya kabar, dibalas nggak dibalas, nggak usah nuntut. Yang penting niatmu bahwa kamu mengasihi orang tua itu. Gitu. Terus kamu doakan juga anakmu sampai nanti anakmu kembali sama kamu. Berapa tahun umurnya? 9, Om. 9, oke. Ya. Saya masih tetap optimis. Dia masih bisa diselamatkan kembali ke tanganmu. Yang penting kamu siap. Memang kamu siap untuk dia kembali, gitu ya. Oke. Jangan nuntut dulu. Pokoknya tetap mengasihi dia ya. Kabar-kabar gitu, bangun hubungan aja. Hasilnya apa? Nggak usah. Pokoknya nerimo aja dulu dengan hasilnya. Dan jangan putus asa. Semua cara kamu harus lakukan, tapi jangan lupa berserah sama Tuhan. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Om. Oke, gitu ya Fitri ya. Oke, Om. Mungkin kalau bisa Om Ishak berkenan, Om kan biasanya menangani yang begini, mungkin bisa menghubungi lebih lanjut, bisa mungkin nomornya Om. Boleh. Boleh ya. Nanti nomor saya dikasih aja ke ya, Fitri. saya kasih ke Fitri, silakan. Itu saya sudah taruh nomor saya, bisa japri aja nanti nomornya Om Ishak saya berikan, mungkin ada konsultasi lebih lanjut karena kedepannya ada membutuhkan penanganan. Boleh juga ke kami KD ya, tapi kami akan memberikan semampu kami. Tapi kalau Om Ishak memang di bidangnya. Om, ini ada yang diminta diprivasikan namanya. Ya. Tadi dia bilang pada dasarnya anak itu memang nggak boleh dibandingkan dengan anak yang lain, teman misalnya. Nah, tindakan apa yang harus dia lakukan untuk mengalami anak tersebut? Tapi dia tidak mau disebutkan namanya. Maksudnya dia mengalami ini. Mungkin solusinya. Om. Dia dibandingkan ya? Ya, dibanding-bandingkan dengan temannya yang lain sama orang tua pasti. Nah, dia minta solusi tapi dia minta namanya diprivasi. Jadi saya cuma menyampaikan pertanyaan,
Mungkin dia butuh jawaban sekarang Om, silakan Om. Oke, itu saya mengalami itu. Dulu saya waktu kecil itu mama saya kalau marah begini, kamu ya nggak kayak anaknya si ini, nggak kayak anaknya si ini. Nah itu saya dulu. Gitu. Dan akhirnya saya jadi orang yang labil emosi saya. Gitu. Dan masih banyak yang begitu ya dibandingkan dengan orang lain, dengan kakaknya, dengan adiknya. Saya punya anak mentor di Makassar itu anaknya 3. Anak terakhir itu selalu stres pada musim rapotan sama kenaikan kelas sama lulusan. Kenapa? Karena papanya selalu begini. Pokoknya nanti kalian bertiga yang ranking 1 hadiahnya ini, ranking 2 hadiahnya ini, ranking 3 hadiahnya ini. Dan anak ketiga ini nggak pernah ranking, malah dibanding-bandingin. Kamu nggak kayak kakak kamu. Solusinya hanya satu, mengampuni orang tua itu. Karena kalau ditelusuri ke atas, jangan-jangan dia dulu juga diperlakukan seperti itu. Ya, hanya tugasmu hanya satu, mengampuni. Mengampuni itu keputusan, bukan perasaan. Karena perasaanmu dilukai kan. Mengampuni keputusan, melupakan itu proses. Dan saya yakin nggak bisa melupakan. Setiap kali ingat, lepasin berkat. Setiap kali ingat, lepasin berkat. Dan rata-rata biasanya anak yang dibedakan, ujungnya dia akan menjadi anak yang nanti paling dibutuhkan orang tua itu. Gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang dibandingkan, ampuni aja orang tuamu dan kerjakan yang terbaik, kejar masa depanmu. Gitu. Saya rasa bisa menjawab, mungkin yang namanya tadi minta di privacy ya ini dialami sendiri. Nah kita sebenarnya sudah berakhir sekarang, cuman saya pindah tanya ke peserta ini masih ada yang bertanya, apakah kita tambah 15 menit karena setelah ini kita makan. Hanya makan saja, kemudian kita lanjut dengan fellowship ibadah bersama. Saya minta kesepakatan kalau kita mau lanjut masih saya buka 2 pertanyaan lagi supaya kita mantap, benar-benar mantap. Kalian puas, mumpung Om Ishak ada hari ini. Ya, mana? Sepakat? Kalau sepakat bisa kasih jempol. Saya tambah 15 menit untuk 2 pertanyaan. Sepakat ya? Oke. Ini ada pertanyaan lagi Om. Mereka sepakat. Yo. Om enggak capek ya Om ya? Nah, ini memang anak-anak muda ini luar biasa. Demi ini banyak. Ini Om, ada di chat Om. Puji Tuhan, apa yang Om Ishak Tulus sampaikan semua saya dapatkan dari orang tua saya sampai usia 12 tahun. Tapi setelah usia di atas 13 tahun, saya numpang di pastori karena saya melanjutkan pendidikan. Dan semua yang saya dapatkan dari orang tua hancur ketika saya tinggal di pastori. Karena justru orang pastori yang membuat saya jadi pribadi yang ambisius untuk membuktikan bahwa saya bukan orang lemah dan rendah. Ini ada pertanyaan dari Esther. Ya, Esther 12. Silakan Om. Ini pengalaman Om. Esther, saya tahu bahwa tempatmu berada itu nggak menentukan kamu seperti apa. Bolak-balik itu memang rumah kita yang paling menentukan ya. Jadi rupanya Esther sudah melupakan fase 1 dan 2 tadi itu. Esther ya, Esther kamu harus kembali kepada nilai-nilai lagi ya. Dan kamu harusnya di pastori itu juga menjadi berkat, jangan kalah. Seperti Samuel itu sebenarnya di pastori udah kuat. Dia nggak terpengaruh dengan anaknya Imam Eli, ya kan? Kelakuannya mungkin masih ada begini si Samuel. Kan setahun sekali mamanya Samuel itu datang ke tempatnya Silo, tempatnya Imam Eli, Bigfoot. Nah mungkin juga sambil dinasehati gitu. Memang seringkali itu apa ya, yang paling care ngurus anak itu biasa mama. Kalau papa kali itu kalau merasa sudah cari duit bisa cukupin udah cukup. Padahal anak kita bukan hanya butuh uang kita, tapi butuh kita. Esther ini rupanya juga gitu. Dia disekolahkan karena pendidikan, akhirnya keluar dari rumah. Saya yakin bahwa Esther pasti mengalami kerenggangan ya sama orang tua. Akhirnya kecuri juga, kebobolan juga. Jadi nggak ada pilihan lain, Esther. Kalau kamu sudah dengar kebenaran ini, pilihannya hanya satu. Kamu kembali kepada kebenaran. Kembali kepada yang kamu dengar hari ini. Dan ini juga agak berat. Apakah Esther sampai sekarang masih tinggal di pastori? Tidak, Om. Saya sudah menikah dan saya sekarang mengajar. Oke. Yang sebenarnya ini jadi beban saya sih Om, jadi beban saya. Saya
sebenarnya kalau mau dipikir ya berat. Saya pemulihan butuh waktu sampai 5-6 tahun untuk memulihkan semua yang rusak ketika tinggal di pastori gitu. Saya mengalami pergumulan berat tentang hal itu karena ketika saya melewati masa SMP, SMA, saya menjadi orang yang sangat misterius. Sangat misterius. Gitu Om kesaksiannya. Saya menjadi orang yang sangat-sangat misterius sekali. Jadi orang tidak bisa menebak saya itu seperti apa gitu. Tapi saya ambisi. Apapun saya mau buktikan bahwa semua orang-orang katakan itu salah gitu. Papa saya selalu bilang, saya anak yang hebat, saya anak yang mampu, saya anak yang pintar. Dan saya mau bilang, kalian salah, papa saya yang benar gitu. Jadi ada sempat sakit hati, dendam gitu. Sampai saya kalau ketemu dengan gembala dalam tanda kutip ya, ketemu dengan gembala, padahal saya juga sekolah Alkitab loh gitu. Saya ketemu dengan gembala atau ibu gembala, bapak gembala, saya sudah nggak bisa percaya lagi gitu Om. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan tidak seperti gembala-gembala itu. Saya selalu ngomong kayak gitu. Ketika saya sekolah Alkitab, itu masih dalam pergumulan yang berat gitu, masih dalam perjuangan mengampuni, masih dalam proses belajar mengampuni gitu. Gimana caranya mengampuni semua luka-luka yang saya dapatkan ketika saya ada di SMP, SMA itu gitu. Nah, sekarang ini yang jadi pergumulan saya ketika saya mengajar dan di gereja juga, saya melihat seperti ini Om keadaannya. Gereja itu terlalu sedikit porsi untuk anak-anak gitu. Padahal kalau kita melihat kenyataan di luar, anak-anak itu untuk dengan orang tua pun kurang gitu. Untuk parenting mereka di keluarga mereka itu kurang sekali gitu. Nah, gereja coba dibayangkan ya kalau kita pikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semua kegiatan ibadah orang tua, anak muda gitu kan. Tapi untuk anak-anak kita cuma dapatin 1-2 jam di sekolah minggu gitu kan. 1-2 jam di sekolah minggu. Kenapa sih gereja-gereja sekarang itu terlalu minim untuk anak-anak? Itu sih jadi pergumulan saya. Dan sekarang saya sedang berjuang, saya tinggal di Malang, saya sedang berjuang, saya berdoa supaya saya bisa punya satu pelayanan di bidang anak-anak ini gitu. Ya, ini sebenarnya kesaksian si Om gitu, kesaksian saya. Dan saya bersyukur apa yang Om sampaikan ini benar-benar menguatkan saya gitu, menguatkan saya. Terima kasih banyak Om, Tuhan memberkati. Iya, cuman ya Esther, trauma kamu harus sembuh ya. Kamu kalau melihat ibu gembala, terus lihat bapak gembala, kayaknya kamu masih timbul kepahitan. Kamu harus pulih. Kenapa? Kalau kamu nggak pulih ya kamu nggak bisa. Padahal saya melihatnya pengalaman kamu itu kalau pulih betul-betul, kamu akan pakai Tuhan untuk menyembuhkan kamu. Iya Om. Esther udah punya anak? Belum Om. Oke. Oh belum. Ya. Gini ya, Esther, saya mau katakan begini. Saya appreciate kamu ya, karena nggak banyak orang yang hatinya di anak-anak. Kenapa sih? Karena anak-anak itu memang nggak ada duitnya. Gitu. Pelayanan anak-anak itu nggak ada duitnya. Kalau di remaja ini bosnya banyak duitnya. Gini, saya sebenarnya punya kesamaan sama kamu ya. Hati saya itu ada di dua tempat. Pria sama anak-anak. Pria ini sumbernya, anak-anak ini benihnya. Dan ini masa depan gereja dua-duanya gitu. Karena apa? Pria itu kan sebagai sumber. Kalau ini diurusin, nanti bisa ngurusin keluarganya. Dan kalau pria bisa ngurus keluarga, maka tugas gereja jauh lebih ringan. Karena banyak pria itu merasa bisa ngurus keluarga, tapi ternyata malah jadi urusan keluarga gitu ya. Tapi di Zoom ini nggak ada. Ini adanya di rumah masing-masing setelah Zoom biasanya gitu. Esther, terus kembangkan hatimu untuk anak-anak. Tapi satu, pokoknya traumamu harus disembuhkan. Karena kalau kamu nggak sembuh ya kamu nggak bisa menyembuhkan orang. Mana ada orang sakit bisa menyembuhkan. Orang sakit pasti menyakiti orang. Kira-kira gitu ya.
Jadi kamu Ya, harus Om. sembuh. Ya, Ini Om. saya Terima kasih banyak. nggak bisa menyembuhkan kamu yang harus menyembuhkan diri sendiri. Ya, Apa Om. yang dilakukan? Ampuni dan berkati. Setiap kali melihat Ibu Gembala, Bapak Gembala, ingat yang lalu, ampuni dan berkati. Lepaskan berkat. Gitu. Cuma itu Ya, jalan keluarnya. Karena begitu kamu ngomong begini, aku nggak mau seperti dia. Salah niru. Ya. Roma 2 ayat 1 berkata begitu. Kalau kamu menghakimi, kamu nunjuk dia, justru kamu akan seperti dia. Kira-kira begitu. ya, Om. Ya, Om. Gitu, Oke. Esther. Ya, Om. Terima kasih banyak, Om. Kita masih ada 6 menit sesuai kesepakatan kita. Sama-sama. Tuhan berkati. Ya, sesuai kesepakatan kita tadi masih ada 6 menit. Ini ada pertanyaan di chat juga, Om. Saya mau tanya, ini dari Michelle. Bagaimana semestinya sikap anak pertama terhadap orang tua yang pasif dalam keluarga? Ada beberapa keadaan dalam keluarga yang mana orang tua sangat pasif dan tergantung kepada anak pertama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sehingga singkatnya peran orang tua malah dijalankan oleh anak pertama. Ya, oke Om, mungkin sampai situ itu Om sudah paham ya pertanyaannya itu. Masih ada di bawah. Ya, itu aja, Om. Ya. Michelle itu laki apa perempuan ya? Michelle ini mana dia ada di sini? Kelompok. Saya perempuan, Om. Michelle, boleh aku lihat wajahmu sebentar aja. Habis itu tutup lagi. Oh ya itu. Michelle Angela Tanamal. Sip. Nasibnya anak pertama itu begini. Anak pertama itu kadang-kadang dapat kata-kata begini sama orang tua. Kamu ngalah ya, kamu kan kakak. Anak yang disuruh ngalah terus-menerus itu biasanya akan terjadi dua hal. Dia muncul menjadi pribadi yang mandiri atau dia malah down. Jadi makanya anak pertama itu ya kalau nggak mandiri, dia malah jadi kayak setengah blow on dikit gitu karena apa? Tertekan terus gitu. Nah, saya ini dulu suruh ngalah terus sama orang tua saya. Misal bahagia kalau kamu justru diajak berunding sama orang tua. Kamu kesempatan memberi teladan kepada adik-adikmu. Misal berapa saudara? Saya bertiga, Om. Bertiga. Laki, perempuan? Perempuannya 2, 1 laki, Om. Oke. Misal kamu lanjut aja, maksudnya nggak usah kamu tetap aja, kamu kayaknya diandalkan banget ya gitu ya sang tua. Kamu mesti bersyukur dan kamu tetap begini, jangan kehilangan rasa hormat, tetap hormati orang tuamu dan tetap kasihi adik-adikmu ya. Dan mungkin kamu juga bisa membawa suasana rumah supaya orang tuamu juga tidak mengabaikan adik-adikmu juga, supaya kasihnya tetap merata antara kamu dan adik-adikmu. Gitu. Intinya karena kamu diandalkan gitu, kamu jangan memiliki rasa bangga yang salah maksud saya, tapi jadilah pribadi yang bisa menjadi tempatnya adik-adikmu bertanya juga gitu. Bagus kamu itu. Gitu. Terjawab, Michelle? Iya, Om. Terima kasih ya, Om. Oke, Tuhan berkati. Oke, ini kita sepakat 15 masih 3 menit ya. Saya pakai aja semua. Ini Om masih ada 1 kali kesempatan. Oke, ini terakhir ya. Silakan yang namanya Natalia Yolanda Sumampo. Saya kasih pertanyaan terakhir. Silakan langsung bertanya ke Om Ishak. Oh, bentar ya Om. Ya, enggak apa-apa. Santai aja. Natalia Yolanda Sumampo. Ayo, silakan. Bentar ya Om, nak cari tempat dulu. Gini Om, saya Kayaknya layarmu boleh ditutup, nggak apa-apa kalau videonya tutup aja dulu. Supaya nggak putus-putus. nomor 3 mau, nomor 4 kan saya, nomor 5 itu juga mau pindah juga. Saya itu selalu tanya Mbak Tuhan, apa keluarga saya itu dihukum? Apa yang salah di keluarga saya? Apa juga yang selalu jadi pertanyaan saya, kenapa keluarga saya hancur? Itu menurut Om gimana sih?
Maksudnya hancurnya seperti apa? Satu persatu dari keluarga saya itu kayak pindah agama semua. Hmm. Kan saya cewek sendiri ya dari 8 bersaudara. Jadi kayak saya itu kayak baperan terus gitu. Apalagi kalau masalah agama, semua orang itu bilang agama itu semua bagus kok gitu. Ya. Saya udah lama sih mendem ini. Mau tanya ke siapa kan saya nggak bisa ngobrol ke semua orang. Soalnya semua orang itu menganggap semua agama sama selaluan. Oke. Kamu 5 bersaudara ya? 8. 8. Terus Iya. yang sudah hilang berapa orang yang ninggalin Tuhan? 2 orang. Yang 2. katanya nomor 3 itu malah mau ninggalin Tuhan. Padahal dia dulu yang paling nguatin adik-adiknya buat cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tapi setelah dia kenal perempuan, udah direstuin sama mama papanya. Lah mama papanya tahu keadaan keluarga saya, keadaan ekonomi saya. Dia ditinggalin dan sekarang dia kayak milih yang beda agama. Putus-putus ya, Natalia ya, suara kamu. Putus-putus ya, Om? Nggak tahu apa sinyalmu kira-kira. Suaraku jelas nggak, Miki? Jelas, Jelas, Om. Om. Saya jelas dua-dua, Om. Mungkin Oh punya ya, saya, Om. oke. Enggak jelas. Ya. Kalau papa mama, Natalia? Oke. Sip. Papa mama gimana, Natalia? Sepertinya putus, Om, dia. Nggak Halo? jelas ya. Ya, sinyal, Om. Coba diulang, papa mama gimana, Natalia? Kalau papa mama tetap Kristen, tapi dulu nih mama itu Islam. Oh. Tapi orang seberang selalu bilang, ya itu, lek mamamu pindah, dari satu persatu anaknya Boleh ya ya pindah kayaknya, Miki. sama gitu. Ya, Om, di saya juga putus-putus ini masalah sinyal, Om. Intinya dia mempertanyakan apakah keluarganya, tadi saya sempat nangkep, apakah keluarganya seperti dihukum Tuhan gitu loh, Om. Jadi dia merasa ada sesuatu yang dia ungkapkan sampai nangis, sampai pingin, intinya dia mau curhat, Om. Bahwa kok sampai keluarganya sampai mulai pindah lagi gitu loh, Om. Ke mute, Om, mic-nya, Om Ishak, ke mute. Oke. Nah. Ya, oke. Saya mencoba untuk menjawab, walaupun pertanyaannya memang kurang jelas sedikit, tapi saya sudah bisa meraba. Si Natalia keluarganya mulai hilang satu-satu gitu ya. Kalau benar kamu angkat jempolmu, Miki. Gitu ya. Nah itu gini ya. Ini peringatan keras buat para orang tua dulu, saya mau sampaikan, orang tua yang ada di dalam Zoom ini. Itu Ulangan pasal 6 ayat 7 itu kan Musa berkata begini, apa yang kamu dengar daripadaku hari ini, kamu ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Terus bicarakan pada waktu kamu berbaring, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berjalan. Ini artinya di segala kesempatan kita harus bicarakan. Apa sih yang diajarkan? Apa sih yang harus dibicarakan? Ayat 5-nya. Ayat 5-nya itu, Ulangan 6 itu, ayat 5 dan sebelum-sebelumnya itu begini. Allah itu esa. Allah itu hanya satu. Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, kira-kira gitu. Makanya kita semua yang tergabung dalam Zoom ini, para orang tua, para guru-guru sekolah minggu, ajaran yang paling mendasar yang harus diulang-ulang, yang harus diceritakan juga berulang-ulang, diobrolin berulang-ulang itu adalah bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus, dan kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan begitu. Itu yang harus diajarkan berulang-ulang. Nah, rupanya di rumahnya Natalia tidak terjadi ini ya. Gitu, mau tidak mau ya Natalia sebagai orang yang malam ini sudah mendengar sharing kita bersama-sama. Natalia boleh cerita sama saudara-saudara yang lain. Jangan pakai kekuatan sendiri ya.
Pokoknya ceritakan firman, ceritakan Allah itu sah, juru selamat itu hanya Yesus. Pokoknya buat keluarga kita itu sampai begini loh harusnya itu. Yakin banget bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu harusnya begitu. Tapi ini menyampaikan ini memang saya lihat nggak mudah gitu di keluarganya Natalia. Gitu. Tapi yang pasti saya berharap Natalia lebih kuat, ya, lebih kuat dari saudara-saudaranya yang lain. Gitu Natalia, dengan keterbatasan saya karena komunikasinya juga putus-putus. Tapi kalau nanti pengen ngobrol lebih jelas lagi, kamu boleh minta nomor HP saya nanti lewat Japri nggak apa-apa. Gitu. Ya, Ya. Om, makasih banyak. Ya, kita sudah. Itu ya. Ya, terima kasih Om. Saya rasa kita cukupkan. Nanti masih ada pertanyaan, tapi kami akan berusaha untuk Komisi Daerah akan tetap berusaha akan mencatat pertanyaan itu. Nanti kami akan sampaikan ke Om Ishak. Walaupun hanya lewat pesan suara kan bisa Om ya. Nanti kami akan boleh jadi pertanyaan kami bacakan Om Ishak nanti bisa lewat pesan suara akan kami kirimkan. Dan mungkin yang membutuhkan nomornya Om Ishak bisa menghubungi pembina, nanti saya akan bagikan nomornya Om Ishak ke grup pembina aja, enggak apa-apa. Boleh Om ya, saya bagikan Om ya, nomornya Om. Boleh. Pembina, ya nanti ke Om Tante Pembina, silakan nanti saya share nomornya Om Ishak untuk kalian mau konsultasi, karena kelihatannya kita kalau mau perpanjang Zoom ini sih bisa, cuman kita masih ada kegiatan lagi. Ya setelah ini nanti kelihatannya kita termotivasi KD untuk tetap mengadakan acara ini karena melihat permasalahan yang begitu rumit, bukan hanya pesertanya termasuk para Om Tante Pembina termasuk saya juga. Nanti kita adalah ya pasti. Terima kasih Om untuk hari ini, Tuhan memberkati. Jangan lupa besok Om Ishak akan melayani di masih satu sesi Om Ishak besok ya. Jadi masih satu sesi untuk melayani temanya apa Om? Tentang ya nanti kami akan share. Saya lupa tadi temanya karena banyak yang Power karakter. Ya, betul. The power karakter. Nah, ini juga bisa nanti ada tanya jawab, silakan tanya di sana di power karakter ini. Jadi saya umumkan setelah ini kita break makan malam, nanti jam 7 tetap Zoom ini dibuka, Setelah itu jam 7 kita ada night fellowship bersama dengan Pastor Jeff Minandar dari Tegal ya, tim PAW-nya dari GPDI Ngunut, kita ibadah bareng istilahnya. Makanya tadi karena hanya ibadah saya buka, kita sudah lebih 20 menit tapi makan malam enggak apa-apa, sambil kalian makan sekarang boleh kan di rumah masing-masing. Jadi silakan, dan kami atas nama KD menyampaikan terima kasih buat Om Ishak, luar biasa Om. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk ke saya masih ada, tapi nanti saya akan bagikan ke Om. Kami sampaikan terima kasih, bisa kasih jempol buat Om Ishak, bisa kasih jempol. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati buat segala berkat yang disampaikan. Oke, demikian kita akhiri hari ini dan kita akan berdoa dulu. Nanti ada senior di sini, Pak Pendeta senior saya ini, Pak Pendeta Yohanes. Silakan bisa tutup di dalam doa untuk menutup mengakhiri ibadah ini. Mari. Oke, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran pada malam sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami semua dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Saat ini Tuhan ajar kepada kami untuk kami tetap ya Tuhan Yesus fokus kepada keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, bahkan cucu-cucu kami. Biarlah Tuhan kami menjadi satu kesatuan yang solid, yang kuat di dalam Engkau. Memberkati Pastor Ishak Tulus, pakai beliau lebih hari lebih dahsyat lagi, semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akhiri pelajaran pada malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, satu lagi saya lupa, kita bisa foto bareng, bisa buka semua foto bareng ya untuk sesi ini, bisa buka kameranya semua, saya akan foto. Jadi siap-siap ya. Saya akan bisa buka ya. Ini slide 1, silakan bisa buka semua. Ya, buka ke semua kameranya, kita akan foto untuk dokumentasi panitia. Saya akan foto ya, bilang cheese. Oke, cheese 1 2 cheese. Sekali lagi 1 2 cheese. Oke, slide 2, tunggu sabar. Saya pindah ke slide 2, silakan buka semua ya. Oke. Slide 2 masih ada yang belum buka ini. Ya, masih terus saya tunggu. Saya tunggu masih ada yang belum buka. Ya, sampai dibuka biar kelihatan wajahnya, tidak hanya namanya. Oke ya. Saya tunggu satu menit lagi. Oke, tinggal ini yang
Kelompok 20, PW 20. Ya, oke. Sudah? Coba kita sama-sama cheese atau kasih jempol, terserah. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk malam hari ini bisa kita. Terima kasih Om, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ke-mute kamu. Maggie Terima ke-mute. kasih, Oke, Om. terima kasih ya semuanya. Ya, Om, terima kasih Om. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Terima kasih, terima kasih. saya izin live ya. Siap Om, siap Om. Terima kasih. Terima kasih Oke, ya Tuhan berkati. Yuk, ya, oke. Oke teman-teman yang masih di sini boleh ngobrol-ngobrol atau mau makan dulu silakan. Setelah ini jam 7 ya. Jam 7 kita akan ibadah bareng bersama-sama.